Bayangkan, seorang gadis miskin penjual gorengan tanpa sengaja menolong seorang nenek pikun yang tersesat di tengah hujan. Tak disangka, nenek itu ternyata adalah nenek dari CEO miliarder terkenal. Demi membalas kebaikannya, sang nenek justru memaksa cucunya menikahi gadis sederhana itu. Awalnya, pernikahan penuh hinaan. Sang CEO dingin, kasar, bahkan menolak kehadirannya. Tapi perlahan, kebaikan hati gadis miskin itu mulai meluluhkan hatinya. Namun, ketika mantan kekasih datang membawa fitnah dan perusahaan terancam hancur, akankah cinta mereka bertahan? Inilah kisah gadis miskin yang dipaksa menikah dengan CEO miliarder. Kisah penuh air mata, perjuangan, dan cinta sejati. Hujan turun deras siang itu. Rara, gadis miskin yang sehari-hari bekerja sebagai penjual gorengan di pinggir jalan, tengah menunggu reda agar dagangannya tak basah. Hidupnya sederhana, bahkan seringkali menahan lapar demi bisa membiayai adiknya sekolah. Saat itu, ia melihat seorang nenek tua berjalan sendirian di tengah hujan. Tanpa payung, wajahnya kebingungan. Nenek itu terus menggumam, "Rumahku, rumahku di mana ya?" Orang-orang hanya melihat lalu pergi, menganggap nenek itu gila. Tapi Rara tak tega. Ia segera menghampiri, memayungi sang nenek dengan tubuh kurusnya sendiri. "Nek, sini ikut saya dulu. Nanti saya antar pulang," ucap Rara lembut. Nenek itu menatapnya dengan mata berair, lalu tersenyum samar. "Kamu baik sekali, Nak." Tanpa tahu siapa sebenarnya nenek itu, Rara menggandengnya. Ia membawanya pulang ke rumah kontrakan reotnya, mengeringkan tubuh sang nenek, dan menyuapinya nasi sederhana dengan timpi goreng seadanya. Di malam yang penuh kehangatan itu, Rara hanya berniat menolong. Ia tidak tahu perbuatannya akan mengubah nasib hidupnya selamanya. Keesokan harinya, beberapa mobil mewah berhenti di depan kontrakan Rara. Turunlah pria-pria berjas hitam, panik mencari seseorang. "Bu, akhirnya ketemu. Kami sudah mencarimu seharian," salah satu pengawal berkata sambil menunduk hormat pada nenek itu. Rara terbelalak. Nenek ini siapa sebenarnya? Sang nenek tersenyum lalu menepuk tangan Rara. "Nak, terima kasih sudah menolongku. Aku ini Kartini Wijaya, nenek dari CEO Wijaya Corp, perusahaan terbesar di negeri ini." Rara hampir jatuh saking terkejutnya. Ia hanya seorang gadis miskin penjual gorengan, tapi tanpa sadar sudah menyelamatkan nenek dari salah satu orang terkaya di Indonesia. Para pengawal menawarkan uang tebusan, namun Rara menolak dengan tegas. "Saya hanya menolong manusia, bukan untuk uang." Nenek Kartini menatapnya dalam-dalam. "Kamu berbeda, Nak. Aku akan kualami sebagai cucu menantu." Beberapa hari kemudian, Rara dipanggil ke rumah megah keluarga Wijaya. Di ruang tamu penuh kristal dan ukiran mahal, Nenek Kartini menyampaikan keputusannya. "Aku ingin kamu menikah dengan cucuku, Arsen Wijaya. Itu permintaan sekaligus wasiatku." Rara terdiam. "Nek, tidak mungkin. Saya ini hanya gadis miskin penjual gorengan. Mana pantas bersanding dengan seorang miliarder." Namun Nenek Kartini justru menggeleng. "Kebaikanmu lebih berharga dari harta. Aku ingin cucuku memiliki istri berhati tulus sepertimu, bukan wanita matre yang mengincar kekayaannya." Saat itulah muncullah Arsen Wijaya, CEO muda tampan, dingin dan berwibawa. Tatapan matanya tajam, penuh penolakan. "Nek, ini gila. Aku tidak mungkin menikah dengan gadis jalanan yang bahkan tidak lulus kuliah." Rara tersentak. Kata-kata itu bagai pisau yang menoreh hatinya. Ia tahu tempatnya. Ia tahu dirinya tidak pantas. Namun Nenek Kartini bersikeras. "Kalau kau tidak menikah dengannya, Arsen, maka seluruh hartaku akan kuserahkan untuk amal, bukan untukmu." Arsen terdiam. Wajahnya menegang. Ia tahu betapa keras kepala neneknya. Sementara Rara hanya bisa menunduk. Jantungnya berdegup kencang.
Ia tidak pernah membayangkan niat sederhana menolong seorang nenek pikun kini menyeretnya ke dalam pusaran cinta, dendam, dan pernikahan yang tak pernah ia minta. Hari pernikahan tiba dengan mewah. Hotel bintang 5 disulap menjadi istana megah, dihiasi bunga-bunga impor. Namun, di balik kemewahan itu, hati Rara terasa hampa. Ia hanya mengenakan gaun putih sederhana yang dipilihkan Nenek Kartini. Sementara para tamu berbisik-bisik penuh hinaan. Itu istri baru Tuan Arsen. Katanya cuma penjual gorengan. Pasti cewek itu cuma numpang kaya. Gak pantas sama cewek muda sekeren dia. Rara menunduk, menahan air mata. Sementara Arsen duduk di sampingnya dengan wajah dingin, seolah pernikahan itu hanyalah formalitas. Saat ijab kabul selesai, Nenek Kartini tersenyum puas. Sekarang aku bisa tenang. Arsen, jaga istrimu baik-baik. Namun dalam hati, Arsen bergumam penuh amarah. Aku akan membuat gadis miskin ini menyesal. Dia telah merampas kebebasanku. Malam pertama seharusnya jadi awal bahagia, tapi bagi Rara, itu awal luka. Aku menikahimu hanya karena nenekku, ucap Arsen tajam, berdiri jauh dari ranjang. Jangan pernah berharap aku akan mencintaimu. Rara terdiam. Air matanya jatuh diam-diam. Ia tidak pernah meminta semua ini. Tapi mengapa ia harus menanggung hinaan dan kebencian? Hari-hari berikutnya, Rara menjalani hidup sebagai istri yang tak dianggap. Ia tinggal di rumah megah bak istana, tapi hatinya kosong. Para pelayan meremehkannya. Mertua-mertua jauh mencibirnya. Dan Arsen hampir tak pernah pulang. Namun, meski sakit hati, Rara tetap sabar. Ia terus berusaha berbuat baik, merawat Nenek Kartini dengan tulus. Neneklah satu-satunya yang menguatkannya. Bersabarlah nak, kelak cucuku akan menyadari betapa berharganya dirimu. Suatu malam Arsen pulang dalam keadaan mabuk. Ia masuk ke kamar dengan wajah lelah, lalu tiba-tiba ambruk di sofa. Rara panik, segera menyiapkan air hangat dan mengompres keningnya. Arsen menggeliat. Kenapa kamu peduli? Bukankah kau menikahiku demi harta? Rara terdiam, lalu menjawab lirih. Kalau aku menikah demi harta, aku tidak akan pernah menolak uang yang ditawarkan nenekmu waktu itu. Aku menolong beliau karena aku ikhlas. Arsen menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya. Rasa ragu, rasa bersalah. Sejak malam itu, perlahan sikap Arsen mulai berubah. Ia tak lagi sekeras dulu, meski tetap dingin. Ada momen-momen kecil yang membuatnya diam-diam memperhatikan Rara. Cara Rara sabar merawat nenek. Cara ia rela turun ke dapur sendiri, karena tak ingin merepotkan pelayan. Bahkan cara ia tersenyum meski dihina orang. Hati Arsen yang beku mulai retak. Namun, badai datang. Muncullah Selin, mantan kekasih Arsen. Wanita cantik, elegan, sekaligus ambisius. Ia tak rela Arsen menikah dengan gadis miskin. Arsen, kau tahu hanya aku yang pantas di sisimu. Bisiknya sambil menyentuh lengan pria itu. Rara melihatnya dari jauh, dadanya perih. Ia tidak ingin merebut siapapun. Ia hanya ingin tenang. Suatu kali, Selin dengan licik menyiramkan kopi panas ke Rara di depan banyak orang. Semua terkejut, tapi Rara hanya tersenyum, tidak melawan. Maaf, mungkin saya yang ceroboh, katanya sambil menahan sakit di lengannya yang melepuh. Arsen yang melihat kejadian itu marah besar. Selin, jangan pernah hina istriku lagi. Itulah pertama kalinya Arsen membela Rara. Dan di sanalah ia sadar, perempuan sederhana itu jauh lebih kuat dan tulus dibanding wanita manapun yang pernah ia kenal. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka mulai hangat. Arsen mulai mengantar Rara ke pasar malam, membiarkannya membeli gorengan favoritnya. Mereka tertawa untuk pertama kalinya bersama. Kenapa kamu tidak pernah marah kalau dihina orang? Tanya Arsen suatu malam. Kalau aku marah, apa bedanya aku dengan mereka? Aku lebih suka membuktikan lewat sikap, bukan kata-kata. Jawab Rara. Arsen terdiam. Hatinya bergetar. Kenapa aku baru sadar sekarang? Dia begitu berharga. Namun cinta mereka diuji. Suatu hari, perusahaan Arsen diguncang isu besar. Saham anjlok, media menyerang, dan orang dalam mengkhianati. Semua menuduh Rara sebagai pembawa sial.
karena sejak menikah dengannya, masalah demi masalah muncul. Bahkan keluarga besar Wijaya mendesak Arsen menceraikan Rara. Dia hanya beban, lepaskan saja. Rara menunduk, sakit hatinya tak bertendandung. Ia pun memutuskan pergi diam-diam dari rumah megah itu. Namun ketika Arsen tahu, ia mengejarnya hingga ke kontrakan lama tempat Rara dulu tinggal. Hujan deras mengguyur malam itu, sama seperti pertemuan pertama mereka. Arsen memeluknya erat. Bodoh. Jangan pernah pergi dariku lagi. Aku butuh kamu, Rara. Aku mencintaimu. Air mata Rara pecah. Untuk pertama kalinya ia mendengar kalimat itu dari suaminya. Dengan keberanian dan dukungan Rara, Arsen mampu bangkit. Ia membersihkan nama perusahaan, menangkap pengkhianat yang ternyata adalah Selin bersama investor gelap, dan mengembalikan kejayaan Wijaya Corp. Sementara itu, cinta mereka semakin dalam. Kini, Arsen tak lagi CEO dingin yang penuh gengsi, melainkan suami penuh kasih. Nenek Kartini yang sakit-sakitan akhirnya tersenyum lega. Aku tahu pilihanku benar. Rara, kau bukan hanya menolongku, tapi juga menyelamatkan cucuku dari kesepian. Beberapa bulan kemudian, Rara hamil. Saat ia memberitahu Arsen, pria itu menangis bahagia, memeluknya erat. Aku dulu bodoh karena menolakmu. Sekarang aku berjanji, sampai mati aku akan mencintaimu. Dan begitulah, gadis miskin penjual gorengan yang dulu diremehkan, kini hidup bahagia sebagai istri tercinta seorang CEO miliarder. Bukan karena harta, tapi karena ketulusan yang akhirnya meluluhkan hati beku seorang pria. Tamat.